sampai satu titik saya ngerjain buat Ernest, karena saya pengen bikin satu sosok yang ya saya pengen bikin aja gitu, karena saya suka sama Adore orang ya? ini. Fans ya? Fans Ya. nih. Kita bikinin, nanti kita kirim aja. Nah, setelah kita kirim, besokannya ya waktu dia terima, baru besokannya dia posting. Dan itu segitu hebohnya gitu. Dan itu kita sore ya kalau nggak salah itu DM yang masuk tuh ada sekitar 100-an. Wow. Yang nanya dan order. Itu bener-bener di luar ekspektasi kita. Hai Sobat Gribble, kembali lagi di YouTube channel Gribble Lebih Pintar. Hari ini Gribble kembali dalam channel Gribble Membawa Inspirasi. Siapa inspirasi kita hari ini? Dia adalah seorang ilustrator dengan brand Me in the Box, namanya Kak Martin. Halo Sobat Gribble. Kak Martin, Gribble itu sangat tertarik ya untuk pengen tahu lebih dalam lagi, lebih pengen belajar dari Kak Martin yang membawa brand Me in the Box ini. Me in the Box ini, kalau adik-adik atau Sobat Gribble yang lain pengen tahu apa sih Me in the Box, bisa dilihat di Instagramnya, di sini, Me in the Box. Ya, Kak Martin ini adalah seorang ilustrator. Ilustrator itu seperti apa sih? Kenapa sih dipanggil ilustrator? Simple aja sih, ilustrator ya dia membuat ilustrasi. Ilustrasi maksudnya ada nggak sih kayak gaya seperti ini nih disebut ilustrator, gaya kayak gimana gitu? Gini, kalau buat saya namanya ilustrator itu masing-masing biasa terpengaruh dengan latar belakangnya. Jadi dia suka apa yang berhubungan dengan visual sejak dia masih kecil. Oke. Nah, kalau saya dulu kecil suka baca komik-komik Eropa. Jadi kecenderungan ilustrasi yang saya suka itu kepengaruh banget sama komik-komik ini. Komik-komik itu kepengaruh sampai apa? Dari gambarnya aja atau sampai ke ceritanya, moral message atau apa? Gimana? Kalau buat saya, orang tua saya juga dulu sebenarnya kurang mendukung ya kalau baca-baca komik. Iya. Orang dulu kenapa ya kayak begitu ya? Karena orang tua pengennya lu dari kecil belajar. Betul. Gitu. Waktunya pakai untuk belajar, jangan baca komik. Exactly. Karena buat mereka apa gunanya gitu. Cuma buat saya sebagai anak-anak, saya suka langsung tertarik dengan visual. Jadi kan komik-komik tuh tiap komik beda karakter visualnya. Terus ceritanya tuh kan macam-macam ya, unik. Itu bikin kita tuh imajinasinya berkembang. Jadi bisa ngebayangin hal-hal yang mungkin di teman-teman sebaya nggak mikir sampai ke situ. Oh, begitu. Buat saya gitu. Yang saya ingat tuh cuma waktu TK, saya punya satu kaos yang saya suka banget gambarnya. Gambar Ultraman. Oh, Ultraman. Dari situ ya saya nyoba bikin gambar sesuai yang di kaos itu. Oh, pakai ini nggak? Pakai contohnya nggak? Atau langsung dari kepala? Oh, jadi kayak mengcopy dulu ya, lihat, belajar. Oh, adik-adik tuh boleh ya, mungkin dicoba gambar apa yang kamu suka. Jadi kita belajar ini dulu. Justru kalau dari pertanyaan tadi, saya tipenya gini. Setiap ilustrator kayak tadi saya bilang, semua ada kepengaruh style tertentu. Nah, kalau tipe saya, ilustrasi saya terbiasa untuk bikin sesuatu tuh harus ada contoh aslinya. Karena ada tipe misalnya nih, painter, dia nggak perlu contoh, nggak perlu apapun, dia cukup membayangin tipe gambarnya seperti itu. Kalau saya enggak. Makanya nanti lanjut ke Me in the Box, itu stylenya saya harus ngikutin. Kalau dulu ada nama kertas sablon yang biasa dipakai buat mesin tik. Oh, saya tahu, agak tipis. Warna hitam. Kita kayaknya seumuran nih, ketahuan nih umurnya berapa. Gitu. Saya tahu, bener-bener. Terus nanti digarisin di atas. Iya. Oh iya. Jadi dulu saya suka banget film Senseiya. Nah, jadi saya waktu itu dibeliin buku warna. Terus ada tokoh yang saya suka banget. Karena saya gambarnya nggak bisa mirip, akhirnya saya
baru tahu caranya, dikasih tahu juga sama orang pakai kertas sablon itu. Akhirnya saya coba bikin. Dan dari situ kayaknya ngarah terus. Saya tuh tipe kalau misalnya bikin gambar, istilahnya apa ya? Tracing. Tracing, ya betul tracing. Iya itu namanya tracing. Kalau boleh tahu ya Kak Martin, itu dulu dari kecil prestasi di sekolah bagaimana? Sebenarnya kalau akademis saya biasa aja. Biasa aja. Karena gini. Rata-rata, bawah rata-rata, atas rata-rata. Namanya saya sekolah di daerah, itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata, oh lumayan ya. Karena ada pengaruh orang tua juga. Karena kan harus nilainya bagus. Oh, gitu. Jadi belajar itu boleh dibilang tuntutan ya, bukan kemauan ya. Tetapi kalau gambar? Kalau gambar, jujur gini. Dari awal kan sempat ditanyain ya, cita-cita apa? Saya tuh cita-citanya pelukis. Pelukis? Pas dulu ditanya awal-awal. Oh. Saya nggak mau yang lain. Pelukis seperti apa? Saya nggak tahu. Karena saya suka ilustrasi, saya cuma kebayangnya waktu ditanya, saya mau jadi pelukis. Tapi waktu itu kan mungkin persepsi tentang pelukis ini kurang baik ya untuk sebagai mata pencarian. Jadi betul. Waktu dari kecil aja tuh orang tua udah bilang, udah nggak usah, kamu jadi bisnismen aja, gitu. Jadi mulai itu saya pendam. Jadi saya rasa saya nggak bisa ngehidupin ini. Jadi udah saya tinggalin. Jadi cuma sebatas kalau lagi saya pengen gambar baru saya gambar, tapi nggak ditekunin dan apa ya? Mungkin belum disupport. Belum disupport. Terus abis itu kuliahnya jurusan apa, Kak Martin? Kuliahnya saya ngambil DKV. DKV. Ya. Itu disupport sama orang tua? Atau masih tetap ditanya mau jadi apa lu? Dari SMA saya ngambil IPS, itu aja dimarahin. Ya kan. Karena harusnya kan IPA. Langsung tuh udah dihitungin tuh. Pendaftaran berapa, ini berapa, keluar kerja gaji berapa, wah nggak nutup nih. Tapi orang tua kan udah sempat lihat ya dari SD, dari SMP, kalau emang ya namanya talenta dari Tuhan ya, itu kan emang kelihatan. Jadi mereka udah aware dengan itu. Jadi waktu saya SMA, saya ngambil IPS dan saya bilang, oke, saya lanjutnya mau ngambil DKV. Ya mereka ngerti sama itu. Jadi diokein. Terus kuliahnya sangat menikmati, enjoy atau sempat menyesal? Kalau dibilang menikmati, nggak terlalu sebenarnya. Nggak terlalu juga? Karena itu ya, mungkin karena saya kan sukanya ilustrasi, tapi saya ngambilnya tuh desain. Gitu. Saya juga tetap masih beda. Mungkin belum ada jurusan sampai ke ilustrasi juga ya? Ada. Waktu itu pilihannya kalau ilustrasi itu sebenarnya ya kalau mau ya ke seni rupa. Tapi saya ngambil DKV, tapi dari DKV sendiri ada penjurusannya, itu ada seni grafis, desain grafis maksudnya. Desain grafis, ada animasi. Cuma saya tipenya saya suka bikin satu karya, udah kelar gitu. Saya nggak mau dibikin ulang yang sama. Jadi saya milih, saya nggak mau masuk animasi karena bosan buat saya. Bosan. Animasi, komik, saya nggak mau. Oh gitu. Padahal startingnya dari situ ya? Startingnya dari situ. Tapi karena buat itu tuh harus diulang-ulang. Buat saya nggak suka. Jadi akhirnya tetap diterusin sampai selesai? Tetap ya? Ya, jadi ada satu tanggung jawab juga ya? Iya, jadi boleh dicontoh di rumah adik-adik harus tahu perjalanan hidup orang itu nggak semuanya smooth. Yang kita suka aja startingnya dari suka animasi aja bisa ada kerikil-kerikil bosan apa, tapi tetap ditekunin, tetap diterusin, tetap diselesaikan. Rasa tanggung jawab juga ada. Ya, itu bagian dari kehidupan. Tidak boleh putus asa. Amin. Ya, semuanya harus ditekunin. Segala sesuatu yang ditekunin pasti ada buah hasilnya. Setelah kuliah, terus keluar langsung bekerja atau gimana? Jadi dulu saya setelah lulus, saya nyari kerjaan, itu langsung begitu lulus, orang tua mikirnya, lu harus dapat kerjaan. Jadi nanya-nanya, waktu itu stres beneran. Karena nyari kerja, apa yang saya suka, saya nggak tahu. Betul. Jadi cuma saya tahu, saya studi desain grafis, saya harus kerja desain grafis. Di bidang. Nanya-nanya ke temen, ada senior yang
manggil gitu, manggil teman saya. Cuma dia nggak bisa, akhirnya dia kasih tahu, Tin, lu mau nggak cobain? Waktu saya di interview, taunya majalah wedding waktu itu. Jadi cuma sekitar selang sebulan setelah saya lulus, udah langsung dia sebagai ajakin apa ke Jakarta. Di majalah itu? Sebagai desainer. Desain grafis. Jadi kalau desain grafis sebenarnya tuh kerjaannya nge-layout. Bisa macam-macam sih, desain grafis tuh bisa kerja di majalah, bisa di graphic house, bikin logo, bikin branding. Iya. Nah, cuma saya lebih tertarik nge-layout, saya cobain gitu. Terus gimana selama berkecimpung di dalam dunia seperti ini, pernah merasa bosan dan sampai rasanya benar-benar males banget? Itu apakah pernah, atau pernah merasa dikecewakan atau apa mungkin di bidang seperti ini? Kalau bosan atau jenuh lebih ke pekerjaan utama. Jadi karena saya setelah dari majalah sebelumnya Belladonna itu, saya kan 1,5 tahun. Terus ditawarin sama temen jadi creative director. Jadi handle bener-bener produk majalah ini dari awal. Itu di majalah Clara. Itu benar-benar saya join dari awal sampai sekitar 11 tahunan saya di situ. Jadi bagaimana? Nah, cuma ya namanya passion utama saya sebenarnya ilustrasi. Jadi, disuruh ke manajemen itu bukan passion ya. Itu kan seperti manajemen juga ya. Ini ke orang apa semua. Kalau creative director tuh lebih dia benar-benar handle si produknya, ini untuk segmen apa, terus visual ini benar-benar semua dipikirin, harus disesuaikan dengan target market, dan sebenarnya gini, waktu saya pindah dari awal saya sebagai desainer ke creative director itu lompatan yang sebenarnya cukup jauh, dan sebenarnya di posisi saya saat itu kapasitasnya belum cukup. Oh gitu. Jadi awal-awal saya handle sebagai kreatif itu cukup terbeban selama 2-3 tahun. Tapi akhirnya bisa dijalanin 11 tahun juga. Ini sangat benar-benar inspirasi banget, bener. Itu from the bottom of my heart, beneran. Orang yang merasa itu sesuatu yang susah, tetapi bisa bertahan 11 tahun, ya. Dan Tuhan kita pun bisa melihat begitu telaten, jerih payah orang, semua itu diperhitungkan oleh Tuhan kita. Nah, akhirnya berbuah hasil sampai hari ini. Itu melewati struggle yang seperti apa sih Kak Martin, yang pernah merasa sampai gue nih benar-benar lagi the lowest point banget nih? Sebenarnya ada dua poin yang berbeda. Yang pertama secara pekerjaan, dan satu lagi lowest point emang dari dalam ya, dari dalam hati. Karena secara pekerjaan kayak tadi saya bilang, dalam 1-2 tahun pertama itu tuh untuk nyari produk saya ini nih yang bagus tuh bentuknya seperti apa. Bagus itu maksudnya yang disukai sama market ya. Dan si ownernya juga punya satu visi. Si produk ini nih maunya kan di set buat kalangan A+, which is harus high end gitu. Sedangkan skill saya waktu itu, saya ngerasa saya bisa, padahal saya belum. Oh gitu. Jadi saya butuh jam terbang sebenarnya, dan itu yang sebenarnya saya belum punya. Oh gitu. Jadi kayak istilahnya dipaksakan. Tapi justru buat saya itu namanya Tuhan bekerja ya. Waktu di press itu, waktu kitanya tetap mau nurutin prosesnya, itu akan keluar hasilnya. Tetap ada berbuah ya. Waktu kita punya grit, punya perseverance untuk terus maju, untuk terus gue bisa. Persisten. Ya. Oke, ya betul. Jadi sekitar tahun ke-3, tahun ke-4 kita develop satu produk yang akhirnya berbeda dari yang awal. Nah, mulai itu terus ada perkembangan baru sampai nemuin satu bentuk yang everybody happy dengan desain yang terbaru itu. Ya, itu kan suatu momentum juga, ya. Nah, sedangkan untuk dari sisi hati, saya tuh dari dulu gini ya, karena buat saya hidup ini panggilan Tuhan. Jadi yang bikin saya nggak tenang terus itu, saya nih hidup untuk apa?
Wow. Saya ada di dunia ini untuk saya sukanya ilustrasi, tapi panggilan hidup saya tuh apa? Itu yang terus di setiap poin di hidup saya tiba-tiba itu keluar lagi. Mungkin maksudnya panggilannya itu saya ini ada gunanya nggak sih selama di dunia ini ya? Iya. Wow, dalam ya. Karena banyak yang hidup tuh cuma berdasarkan apa kata orang, apa kata lingkungan, apa kata orang tua, apa kata temen. Jadi mereka nggak pernah tahu gua nih ada untuk apa. Saya ngejalaninnya sekarang dengan bersyukur. Kalau dulu tuh benar-benar struggle gitu. Saya harus apa? Saya mau ngapain? Itu benar-benar persoalan kalau buat saya pribadi. Oh gitu. Jadi sekarang udah menemukan jawabannya, yaitu berkarya dengan sebagai ilustrator, kreasiin Me in the Box. Yeah. Apa itu makna? Kenapa nyarinya Me in the Box namanya? Me in the Box, ya. Yeah. Ada saya di dalam box. Iya. Jadi Me in the Box ini sebenarnya produknya baru. Benar-benar karena masa pandemi corona ini. Jadi sebelumnya gini, saya dibantu sama partner ipar saya dan istri. Jadi kita bikin usaha sendiri. Baru berjalan 2 tahun. Jadi waktu awal-awal saya bikin usaha sendiri sama partner, saya cuma tahu saya bisa ilustrasi dan saya bisa desain. Tapi jadinya tuh produk kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Karena segala sesuatu saya bisa kerjain. Iya, saya ada lihat kayaknya ada bikin packaging, ya. Ada desain, ada packaging, ada branding, buku, ada wallpaper, mural. Jadi kita semua pernah cobain gitu. Selama itu kerjaannya ilustrasi dan desain, bungkus aja semua. Setelah sekitar 1-2 tahun terakhir, saya belajar gitu. Yang paling penting tuh nemuin passionnya ya. Passionnya dulu, panggilannya dulu. Baru uang itu dengan sendirinya akan ngikutin. Wow. Jadi para sobat-sobat yang di rumah, kita bisa ngeliat nih hasil sebagian kecil dari hasil karya Kak Martin yang ada di sini ya, seperti karikatur watercolor, ya, watercolor nih di sini, dan akhirnya berkembang lagi sampai ke kayak 3D, mungkin kita bisa lihat. Nah, ini saya kalau nggak salah nih tadi dikasih tahu nih kayak karya yang gagal ya, yang salah. Tapi menurut saya sih udah perfect banget sih ini. Salah secara produksi. Salah produksi tuh. Yeah. Salah produksi aja kayak begini. Kesulitan dalam Me in the Box ini seperti apa sih, Kak Martin? Kita nih ada tim ya ngerjainnya. Jadi kalau saya bagian bikin karyanya, setelah itu ada bagian produksi untuk bikin framingnya, terus ilustrasinya dipotong-potong untuk dibikin timbul. Nah, biasanya kendalanya lebih waktu produksi. Kalau dari sayanya kendalanya lebih ke waktu. Itu momen pas yang kapan itu, Kak Martin? Sampai Me in the Box ini mulai dikenal sama masyarakat. Waktu masuk pandemi corona ini, kebetulan saya diminta sama istri bikinin gambar buat temennya. Sebelumnya tuh saya emang pernah ngerjain project-project karikatur buat teman-teman, tapi saya nggak enjoy stylenya. Karena buat saya ngerjainnya terlalu susah. Karena balik lagi gini ya, tipe ilustrasi saya tuh terlalu detail. Awalnya yang saya mau bikin buat fun aja, yang penting saya enjoy ngerjainnya, lama-lama nggak bisa. Akhirnya jadi ke arah detail lagi. Nah, karena istri saya minta, ya saya coba pakai style yang baru. Gitu, pakai style watercolor gini. Waktu saya coba ngerjainnya, ternyata fun. Dan hasilnya pun lebih bagus dari karikatur yang sebelumnya saya pernah bikin. Lebih bisa diterima ya sama orang. Gitu. Dan balik lagi, seniman ya. Yeah. Secara pandangan idealis, saya suka nih yang ini. Gitu. Kalau ini untuk dijual, saya mau. Gitu. Jadi ya udah, kenapa enggak kita coba ini. Dan waktu itu kita kan ada punya komunitas nih, komunitas gereja sebenarnya. Saya ngebantuin teman-teman untuk bikin katalog, isinya tuh produk-produk mereka. Karena kita bikin katalog itu, kita juga
sebagai saya yang ngerjain, saya juga ngerasa, gue mau deh taruh karya gue sendiri. Tapi apa nih? Saking udah mepet sama deadline, udah aja bikin logo namanya Me in the Box, saya di dalam box, karikatur gitu. Karena si gambar ini kan pasti di dalam frame kayu gitu. Ya udah kita bikin promonya, terus kita masukin dalam katalog. Itu lewat gitu aja gitu. Tapi saya ngobrol sama istri, kita ngerasa, kok ini bisa dijadiin usaha. Nah setelah itu ada pesanan dari teman-temannya istri, saya mulai kerjain dan itu mulai dibayar gitu. Sampai satu titik saya ngerjain buat Ernest, karena saya pengen bikin satu sosok yang ya saya pengen bikin aja gitu, karena saya suka sama Adore orang ya? ini. Fans ya, fans ya. nih. Jadi saya sama istri saya udah bilang, oke, saya mau bikin orang ini. Salah satunya Ernest. Jadi waktu saya bikinin, saya cari fotonya dia dengan keluarga gitu. Kita bikin ini karena temennya istri saya tuh kenal dengan Ernest. Jadi kita ngerasa, kita bikinin, nanti kita kirim aja. Tanpa punya maksud apa-apa di belakangnya. Bener-bener kita nggak ada maksud buat di endorse atau di posting. Kita sekedar kita bikin. Dan di situ pun saya tulis gitu di kartunya, sebagai apresiasi karya-karyanya Ernest gitu, karena kita berdua tuh waktu nonton film-filmnya dia sampai melo gitu, sampai nangis, sampai ngerasa kita belajar dari karya dia. Nah setelah kita kirim, besokannya ya waktu dia terima, baru besokannya dia posting, dan itu segitu hebohnya gitu. Dalam satu hari itu yang follower kita naik jadi berapa? 1.400 ya. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Wow. Dan itu kita sore ya kalau nggak salah itu DM yang masuk tuh ada sekitar 100-an. Wow. Yang nanya dan order. Itu benar-benar di luar ekspektasi kita. Betul. Itu makanya saya pakai baju ini gitu. Jadi waktu saya dengar kabar itu dari istri saya, kan nggak suka sosmed. Jadi yang handle sosmed itu istri. Waktu dia kasih tahu ke saya tuh lagi kerja. Saya cuma langsung nangis. Cuma ngerasa Tuhan punya cara itu kita nggak pernah bisa bayangkan gitu. Kadang kita dengar cerita kesaksian orang cuma ngerasa, gue pengen dong kayak gitu. Tapi ini saya ngalamin sendiri dengan cara yang berbeda gitu. Saya nggak bayangin sebelumnya. Makanya apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah dibayangkan, itu yang Tuhan kasih. Itu yang disediakan. Itu benar-benar ya nangis, cuma bilang Tuhan baik. Ya. Di Me in the Box ini apa sih yang menjadi satu titik kepuasan bagi seorang Kak Martin ini? Puasnya tuh di mana? Di nominal uangnya kah atau di? Yang paling penting, saya udah dikasih talenta, saya bisa kelola talenta ini. Itu makanya buat saya waktu saya ngehasilin karya ini nyampe nggak ke orang-orang, ke konsumen istilahnya, orang-orang yang penikmat karya. Jadi seperti dulu saya ngerjain cover-cover novel Gramedia juga, tolak ukurnya tuh seberapa orang bisa terima karya ini. Jadi waktu ada editor yang ngerespon dengan bilang, covernya bagus, terus ada pembaca yang beli novelnya cuma karena cover dan mereka bilang mereka suka banget, itu buat saya kepuasan. Dan itu ngefek juga ke Me in the Box sekarang. Waktu selesai kita kirim dan klien tuh bilang suka banget, dan mereka ngalamin emosional gitu waktu mereka terima si hasil karya itu. Buat saya sama istri tuh itu berharga banget. Itu lebih berharga dari transparannya ya. Bisa dibayar. Iya, betul, mengerti sekali. Sobat-sobat, kalau emang tertarik dengan karyanya Kak Martin, boleh mampir ke Instagramnya Me in the Box seperti di sini. Oh ya Kak Martin, boleh tahu kira-kira range harganya dari produk Kak Martin itu berapa? Kalau dari jasanya itu range-nya sekitar 750.000. 750 ribuan. Ya, jadi sekitar harga 750 ribuan. Kita beli dengan karya detail idealis yang mempunyai ikatan emosional.
Ya, gitu ya Kak Martin ya, kurang lebih. Oke, baik Kak Martin, bincang-bincangnya sangat memberi inspirasi buat kita-kita di sini pun juga, kita dengarnya pun juga ada terharu dan kita juga terbakar semangatnya untuk lebih persisten lagi. Ya. Oke, Kak Martin, kita lanjut ke sesi jawab cepat. Kak Martin dikasih waktu 5 detik. Pilih ya salah satu. Makan atau gambar? Gambar. Uang atau karya? Karya. Inspirasi atau instruksi? Inspirasi. Colorful atau black and white? Colorful. Ngajar atau jual gambar? Ngajar. Aneh apa nyentrik? Aneh. Anda itu? Spesial. Spesial. Baiklah. Oke, ternyata Kak Martin ini orangnya asik juga ya. Oke, Kak Martin, kira-kira pesan apa nih yang mau disampaikan ke para sobat Gribble, para dari adik-adik sampai ke para parents yang nonton ini? Pesan saya buat orang tua, kalau anak Anda punya talenta, please disupport. Karena waktu dia menghidupi, Tuhan pasti akan mencukupi. Kalau pesan saya buat teman-teman, jangan takut untuk mencoba. Semua source yang kalian butuhkan, Tuhan udah taruh dalam kita. Tinggal kembangkan itu aja. Nggak perlu nyari dari luar. Wow. Itu aja. Thank you. Nah, Sobat Gribble, sekian bincang-bincang kita dengan Kak Martin. Tunggu kembali video Gribble membawa inspirasi untuk sesi berikutnya. Gribble lebih pintar.